Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا في آية أخرى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 هرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. صدق الله العظيم. Jemaah Jumat yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala bentuk nikmat yang telah diberikan kepada kita, baik nikmat kesehatan, nikmat hidup, nikmat kesempatan, dan terlebih yang paling utama yang Allah masih berikan kepada kita sampai saat ini adalah nikmat iman dan Islam. Dengan rasa syukur itu pula kita senantiasa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam bentuk perbuatan, yaitu dengan senantiasa menjalankan segala kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba Allah, menjalankan tugas kita sebagai umat Islam, menjalankan segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang telah dilarangnya. Karena betapa banyak orang ketika hari berganti, waktu berganti, maka berganti pula keimanannya. Dan banyak orang yang silih bergantinya zaman, maka keyakinannya pun ikut berubah. Maka dari itu, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah yang singkat ini,
Khatib senantiasa berwasiat kepada seluruh jamaah sekalian, wabil khusus kepada diri khatib pribadi, untuk marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dengan sebenar-benarnya iman, takwa dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa sebagaimana yang digambarkan oleh para alim ulama, yaitu al-imtithalu awamirillahi wajtinabu nawahi, yaitu takwa dengan sebenar-benarnya takwa adalah senantiasa melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjalankan kewajiban-kewajiban kita yang telah diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa menjauhi apa yang segala dilarangnya. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sebaik-baik bekal kita untuk berpulang kepada Allah, untuk menghadap kepada Allah kelak adalah takwa. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekallah kalian, karena sebaik-baik bekal untuk bertemu dengan Allah kelak adalah takwa. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa kita baru saja memasuki tahun baru Islam, tahun baru penanggalan Qamariyah, tahun 1445 Hijriah, yang dimana hari ini kita sudah berada di hari ketiga bulan Muharram, yang bertepatan dengan hari Jumat, yang itu berarti kita sekarang berada pada dua tempat yang mulia dan waktu yang mulia, yaitu pada bulan Muharram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada hari Jumat, yaitu hari penghulu segala hari. Bulan Muharram adalah salah satu dari 4 bulan yang mulia, salah satu dari 4 bulan yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau biasa dikenal dengan min ashhuril hurum, yaitu bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah Allah gambarkan dalam firman-Nya pada surah At-Taubah ayat ke-36, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Bahwa sesungguhnya bilangan pada setiap tahun itu terdiri dari 12 bulan. Minha arba'atun hurum, dan di antara ke-12 bulan tersebut, di antaranya ada 4 bulan yang haram, yaitu 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 4 bulan tersebut telah digambarkan, telah dijelaskan oleh dalam tafsir Imam Ar-Razi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa 4 bulan yang haram tersebut adalah di antaranya thalathatun mutawaliyat, yaitu 3 bulan yang berturut-turut, yakni Zulqa'dah, Zulhijjah wal Muharram. Jadi bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala 3 yang berurutan dan 1 yang berpisah. Wa Rajabun Mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban, dan bulan yang berpisah itu adalah bulan Rajab. Inilah keempat bulan yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir Al-Imam Razi juga menjelaskan bahwa makna bulan yang telah diharamkan tersebut mengandung makna bahwa annal ma'siyata fiha ashaddu 'iqaban
wa ta'ata fiha aktsaru thawaban. Jadi mengapa dikatakan dengan bulan haram? Karena pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan-bulan tersebut telah diharamkan untuk melaksanakan peperangan dan segala bentuk-bentuk konflik yang terjadi di antara para suku ketika waktu itu. Jadi ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk meninggalkan segala keburukan-keburukan dan kemaksiatan-kemaksiatan pada bulan-bulan tersebut. Sebagaimana dikatakan dalam kitab tafsir Imam Ar-Razi tadi, bahwa sesungguhnya perbuatan maksiat, perbuatan dosa dan perbuatan kesalahan yang dilakukan pada bulan-bulan tersebut, yang dimana kita berada pada saat ini, yaitu bulan Muharram, salah satu dari 4 bulan mulia tersebut, yaitu ketika kita melaksanakan maksiat, maka Allah akan melipat gandakan dosa atau azab kepada hamba yang melakukannya. Jadi pada bulan-bulan Muharram kita diharamkan, pada bulan-bulan yang haram kita diharamkan untuk melakukan perbuatan dosa ataupun maksiat dan keburukan-keburukan yang lainnya. Dan kelanjutannya, wa ta'atu fiha aktsaru thawaban. Sebaliknya, barang siapa yang melakukan ketaatan, kebaikan sekecil apapun, maka Allah akan melipat gandakan juga pahalanya. Jadi sebaliknya, ketika kita melaksanakan amal-amal kebaikan, melaksanakan perbuatan-perbuatan saleh, amal-amal saleh, maka ketika itu di waktu-waktu tersebut, di bulan-bulan tersebut, Allah akan melipat gandakan pahala kepada kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Untuk itu, di dalam kita menyongsong tahun baru 1445 Hijriah ini, marilah kita senantiasa mengintrospeksi diri, mengevaluasi diri kita. Marilah kita bercermin dengan perbuatan-perbuatan amal-amal yang telah kita lakukan di masa lampau, di tahun-tahun sebelumnya. Apakah perbuatan yang kita lakukan lebih cenderung kepada kebaikan ataupun sebaliknya lebih cenderung kepada kemudaratan? Marilah kita senantiasa meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan-bulan tersebut, memperbanyak ibadah, memperbanyak amal-amal saleh dan melakukan kebaikan sekecil apapun. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Muharram juga merupakan salah satu bulan yang paling mulia setelah bulan Ramadan. Jadi bulan Muharram ini dikategorikan dalam satu bulan yang dimuliakan oleh Allah setelah bulan Ramadan. Sebagaimana Imam Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, "Inna Allah Ta'ala iftataha as-sanata bi syahrin haramin." Sesungguhnya Allah Ta'ala membuka dalam awal tahun itu Al-Muharram. Jadi Allah membuka awal tahun itu dengan bulan yang mulia, bulan yang suci, yaitu bulan Muharram. Wa khatamaha bi syahrin haramin, dan Allah menutup bulan pada tahun Hijriah itu dengan bulan yang mulia pula, bulan yang suci pula, Zulhijjah, yaitu bulan Zulhijjah yang salah satu juga dari bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Falaisa syahrun fis sanati ba'da syahri ramadhana a'zama 'indallahi minal muharram. Maka tidak ada bulan yang lebih mulia setelah bulan Ramadan kecuali bulan Muharram. Begitu mulianya bulan Muharram ini sehingga Allah menekankan kepada kita untuk meninggalkan seluruh kemaksiatan, seluruh perbuatan dosa, seluruh perbuatan keji sekecil apapun. Karena sebagaimana yang dijelaskan tadi,
Allah akan melipat gandakan sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Melihat kemuliaan bulan Ramadan, tentu ada beberapa amalan yang bisa kita implementasikan, yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk memaksimalkan bulan Muharram ini. Jadi salah satu amalan yang pertama yang bisa kita lakukan adalah aktsirus syam, yaitu memperbanyak puasa. Jadi di bulan-bulan haram tersebut kita dianjurkan untuk memperbanyak puasa-puasa sunnah, baik itu puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, dan puasa-puasa sunnah lainnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pada saat itu ditanya oleh seorang sahabat, puasa manakah yang lebih afdal kita kerjakan ya Rasulullah pada bulan Muharram? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, afdalus siyami ba'da syahri ramadhana syamu syahrullahil muharram, yaitu puasa yang paling utama kita lakukan setelah bulan Ramadan adalah bulan syahrullah, yaitu bulan Muharram. Jadi di bulan-bulan ini kita senantiasa diperintahkan untuk memaksimalkan puasa-puasa sunnah. Dan pada bulan Muharram juga ini ada satu hari dan ada salah satu puasa yang masyhur untuk dianjurkan untuk kita laksanakan, yaitu adalah pada tanggal 10 Muharram yang mana kita kenal dengan hari Asyura, yaitu puasa Asyura. Adapun keutamaan puasa Asyura tersebut sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan puasa Asyura, yaitu su'ila an shaumi yaumi Asyura faqala yukaffiru as-sanatil madiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya mengenai puasa Asyura. Beliau menjawab, keutamaan puasa Asyura tersebut adalah dapat menghapus dosa setahun yang lalu. Jadi ketika kita melaksanakan puasa Asyura, maka dosa-dosa yang telah kita lakukan, kemaksiatan dan perbuatan-perbuatan yang buruk yang pernah kita lakukan di tahun sebelumnya atau di waktu-waktu yang lampau, itu maka Allah akan mengampuni dosa kita dengan berpuasa pada hari Asyura tersebut. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Dan amalan sunnah kedua yang bisa kita lakukan, yang bisa kita terapkan dalam bulan Muharram ini adalah aktsirus sedekah, yaitu memperbanyak bersedekah. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wasa'ala ilalihi yaumi Asyura wasa'allahu alaihi sa'ira sanatin." Barang siapa melapangkan nafkah belanja kepada hari Asyura, pada hari Asyura, maka Allah akan melapangkan rezeki baginya sepanjang tahun tersebut. Jadi kita dianjurkan untuk bersedekah kepada sesama, terlebih yang diutamakan adalah kepada keluarga kita, kepada istri kita, kepada anak-anak kita, kepada sanak keluarga kita, sanak saudara kita. Jadi kita diperintahkan untuk memberikan sebagian harta kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama yang disebutkan tadi adalah keluarga. Jadi kita mempunyai kelebihan rezeki, tidak ada salahnya hendaklah kita sedekahkan sedikit demi sedikit, meskipun itu kita juga berada dalam kekurangan, tetapi kita maksimalkan bahwa ini adalah bulan haram, bulan Muharram, salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah, maka sedikit pun yang kita keluarkan itu juga akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah di antara dua amalan-amalan
yang bisa kita maksimalkan, yang bisa kita lakukan di bulan Muharram ini guna mencapai ridha dan maghfirah Allah dengan memaksimalkan agar kita dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun baru Hijriah ini, marilah kita senantiasa mengevaluasi diri kita. Marilah kita senantiasa mengintrospeksi diri kita, karena sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang-orang yang sukses, orang-orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa mengevaluasi dirinya, orang yang senantiasa mengintrospeksi dirinya sendiri dan mempersiapkan amalan-amalan untuk setelah kematiannya. Dan selemah-lemahnya orang adalah orang yang senantiasa bergantung pada hawa nafsunya. Jadi marilah kita memaksimalkan bulan-bulan haram tersebut. Terlebih pada bulan ini kita berada pada salah satu bulan tersebut, yaitu bulan Muharram. Kita manfaatkan kemuliaannya, kita manfaatkan untuk memperbanyak amal-amal saleh dan menjauhi segala perbuatan-perbuatan yang bisa menjerumuskan kita kepada kemaksiatan, bisa menjerumuskan kita kepada hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah ta'ala fil kitabihil karim, إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين، سلامة في الدنيا وسلامة في الآخرة، وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.